Di saluran ini, kami berbicara banyak tentang menstruasi, kehamilan dan segala sesuatu di antaranya. Namun, yang kurang kita bicarakan adalah apa yang terjadi setelah menstruasi, kehamilan, dan segala sesuatu di antaranya. Menopause dan orang-orang yang mengalaminya semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan ke saluran ini untuk mendapatkan informasi seperti ini. Dan kau tahu apa? Itu sangat pantas. Jadi, mari kita bicarakan tentang hal itu. Apa itu menopause? Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lakukan. Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi dan dimaksudkan sebagai bahan diskusi dengan dokter Anda. Secara harfiah, saya mengatakan omong kosong tentang menopause sebagai jeda dan memulai kembali. Dan Anda mengatakan kepada saya pengecualian medis di mana hal itu dapat terjadi secara serius. Apa itu menopause? Menopause, menurut definisinya, adalah diagnosis retrospektif. Artinya, Anda hanya dapat benar-benar mengetahui bahwa Anda sedang mengalami menopause ketika Anda melihat ke belakang. Dan itu karena menopause, menurut definisinya, berlangsung selama 1 tahun penuh, 12 bulan penuh, tanpa siklus dan tanpa disebabkan oleh hal lain. Masalahnya adalah tidak terlalu membantu jika Anda mengatakan, "Oh, saya menopause," setelah Anda mengalaminya selama 1 tahun. Jadi, kita harus memiliki sedikit informasi mengenai apa yang terjadi selama menopause dan transisi menuju menopause agar ini menjadi informasi yang berguna. Usia rata-rata menopause adalah sekitar 51 tahun. Jadi jelas itu berarti beberapa orang mengalaminya beberapa tahun lebih awal atau beberapa tahun lebih lambat, tetapi itu adalah usia rata-rata. Ada banyak sebutan untuk transisi menopause, seperti transisi perimenopause, perimenopause. Transisi menopause biasanya dimulai sekitar 4 tahun sebelum periode menstruasi terakhir. Ini adalah siklus menstruasi terakhir yang akan dialami seseorang pada masa reproduksi atau akhir masa reproduksinya. Biasanya hal ini terjadi setelah usia 40 tahun, ketika kita mulai melihat siklus mulai sedikit lebih pendek. Dan alasannya adalah karena fase folikuler ini, yang merupakan paruh pertama dari siklus menstruasi, sedikit lebih pendek. Dan Anda berovulasi sedikit lebih awal dari yang seharusnya terjadi pada masa reproduksi yang lebih muda. Jadi itu adalah tanda pertama dari transisi menopause. Tapi ini bisa berlangsung selama beberapa tahun. Anda juga cenderung melihat setelah siklus tersebut menjadi semakin tidak teratur. Dan pada akhirnya Anda akan melihat waktu antara siklus yang semakin panjang karena Anda lebih jarang berovulasi. Itu semacam transisi menopause yang terlambat. Pada masa transisi menopause akhir, Anda juga akan melihat siklus yang cenderung menjadi sedikit lebih ringan dan lebih pendek. Jadi, transisi menopause secara keseluruhan terjadi lebih awal. Anda akan melihat siklus yang sedikit lebih dekat karena fase folikulernya lebih pendek. Dan kemudian ketika Anda memasuki masa transisi menopause, siklus Anda benar-benar menjadi lebih jauh karena Anda berovulasi lebih jarang dan kurang dapat diandalkan. Dan siklusnya menjadi sedikit lebih pendek dan lebih ringan bagi sebagian besar wanita. Jadi saya biasanya memberitahu para wanita, jika siklus Anda menjadi lebih tidak teratur dan jauh lebih berat, itulah alasan untuk datang dan berbicara dengan dokter Anda. Dan jika Anda tidak yakin apakah yang terjadi pada Anda normal, Anda juga harus berbicara dengan dokter Anda. Pada dasarnya alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena ovarium berhenti membuat folikel yang berovulasi sebagai oosit. Hal ini sedikit mengubah putaran umpan balik hormonal dan Anda berhenti mengalami menstruasi. Dan tidak adanya menstruasi adalah karena Anda tidak mengalami ovulasi. Ada banyak informasi di luar sana tentang berapa lama hal itu berlangsung, seberapa sering orang mengalami gejala, siapa yang mengalami gejala, jika semua orang mengalami gejala, dan berapa lama gejala itu berlangsung. Dan kenyataannya, hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa wanita tidak akan mengalami gejala apapun. Mereka hanya sangat beruntung. Tetapi kebanyakan wanita akan mengalami beberapa gejala,
dan gejala-gejala tersebut muncul dalam sebuah spektrum. Beberapa wanita akan mengalami gejala yang cukup minimal dan dapat ditangani tanpa obat-obatan. Dan beberapa wanita akan mengalami gejala yang sangat parah bahkan dengan obat-obatan. Dan hal ini dapat berlangsung hingga 20 tahun, yang mana hal ini bukanlah sesuatu yang kami pikir dapat terjadi. Kami dulu mengatakan kepada orang-orang bahwa setelah Anda mengalami menopause, seharusnya hanya dalam beberapa tahun, dan pada akhirnya gejala-gejala tersebut akan hilang. Tetapi kami menemukan bahwa hal itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Jadi apa saja gejalanya? Gejala paling umum yang dialami orang pada masa menopause adalah sesuatu yang disebut gejala vasomotor. Anda mungkin mengenalnya sebagai hot flashes. 80 hingga 85% wanita dalam masa transisi perimenopause atau setelah menopause akan mengalami hot flashes. Kejadian ini lebih sering terjadi pada malam hari dibandingkan siang hari, tetapi bisa terjadi kapan saja. Beberapa wanita hanya akan melakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu, dan beberapa wanita akan mengalaminya setiap saat, sepanjang siang dan malam. Dan semburan panas bisa menjadi sangat bermasalah ketika mereka sering mengalaminya. Penyakit ini benar-benar dapat mengganggu tidak hanya kualitas hidup seseorang, tetapi juga kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal Anda, terutama jika penyakit ini sering terjadi dan parah. Jadi, apa yang dimaksud dengan hot flash? Pada dasarnya, Anda akan melihat hal ini terutama digambarkan oleh para wanita yang mengatakan, seperti mereka mulai merasakan panas di dada mereka. Dan kemudian hal itu akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Hal ini sering dipasangkan dengan rasa cemas karena kepanasan, berkeringat. Dan itu biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 menit. Tentu saja, pengalaman setiap orang akan berbeda-beda, tetapi biasanya begitulah cara para wanita menggambarkannya. Jika terjadi pada malam hari, kebanyakan wanita akan menggambarkannya sebagai keringat malam. Mereka terbangun hanya dengan rasa cemas dan berada dalam genangan keringat dan merasa sangat kepanasan. Kadang-kadang semburan panas cenderung sangat terpusat, sehingga panas yang dimulai dari dada, bagi banyak wanita, mungkin tidak menyebar ke seluruh tubuh. Mungkin hanya menyebar ke wajah dan telinga bisa memerah. Hal ini berbeda untuk setiap orang. Tapi saya pikir cara termudah untuk menggambarkannya sama seperti kita sering menggambarkan kontraksi, yaitu jika itu terjadi, Anda akan tahu bahwa itu terjadi. Dan definisi atau saya menjelaskannya hanya membantu karena mungkin orang lain dapat memahami apa itu, sehingga mereka dapat bersimpati kepada orang-orang di sekitar mereka. Hal kedua yang cukup umum terjadi pada masa transisi menopause dan selama menopause adalah pengeroposan tulang. Estrogen adalah hormon yang sangat penting untuk kepadatan tulang dan juga kesehatan kardiovaskular atau jantung. Jadi, Anda melihat adanya peningkatan penurunan massa tulang dan risiko kardiovaskular pada orang yang berada dalam masa transisi menopause akhir pada masa menopause. Dan alasannya adalah fluktuasi hormon, terutama penurunan estrogen yang sangat besar. Jadi, ini adalah periode waktu di mana Anda harus mulai berbicara dengan dokter Anda tentang apakah Anda perlu di-screening untuk osteoporosis dengan sesuatu yang disebut pemindaian DEXA. Pada dasarnya, ini adalah ronsen untuk melihat kepadatan tulang Anda. Anda juga dapat mendiskusikan hal-hal lain yang dapat Anda lakukan untuk mendukung kesehatan tulang Anda, seperti vitamin D, kalsium, olahraga teratur. Gejala umum lain yang dialami wanita dalam masa transisi perimenopause dan menopause adalah gangguan tidur. Sering kali Anda akan mendengar wanita berbicara tentang kesulitan tidur, sulit tidur, bahkan jika Anda tidak berkeringat di malam hari. Ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh banyak wanita yang merasa kesulitan mempertahankan berat badan mereka, atau mengalami lebih banyak perubahan dalam kondisi emosional mereka. Ini adalah gejala yang sangat umum yang dialami wanita. Namun sekali lagi, tidak semua orang akan mengalami semua hal tersebut. Dan beberapa wanita cukup beruntung untuk tidak mengalami semua hal tersebut. Sejalan dengan perubahan kondisi emosional mereka,
wanita mengalami peningkatan insiden depresi yang sangat umum terjadi pada tahun-tahun awal menopause. Wanita yang memiliki riwayat depresi berisiko lebih tinggi untuk mengalami kekambuhan. Dan bahkan perempuan yang tidak pernah memiliki riwayat depresi pun berisiko lebih tinggi untuk mengalami diagnosis depresi yang baru. Jadi saya pikir ini adalah hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Meskipun hal ini berhubungan dengan hormon, bukan berarti kita hanya mengatakan, "Oh, hormon saya berubah. Saya sedang depresi." Memang begitulah adanya. Tidak, kita tidak perlu membicarakannya. Kami perlu mempertimbangkan apakah Anda perlu menjalani pengobatan, baik antidepresan atau penggantian hormon, atau keduanya. Serta mungkin konseling. Bicarakan hal ini dengan dokter Anda, terutama jika Anda pernah didiagnosis menderita depresi, karena hal ini menempatkan Anda dalam kategori risiko tinggi. Salah satu gejala yang lebih umum dialami oleh wanita disebut gejala kemih genital. Dan ini pada dasarnya adalah kekeringan vagina dan peningkatan infeksi saluran kemih, hanya ketidaknyamanan vulva dan vagina secara umum. Dan alasannya adalah estrogen sangat penting untuk aliran darah yang sehat ke vulva dan vagina. Estrogen membantu menjaga kulit vulva dan vagina tetap baik dan elastis dan pada dasarnya sehat dan montok serta terhidrasi. Dan semua hal yang kita kaitkan dengan kulit yang sedikit lebih sehat. Jadi, ketika tingkat estrogen turun secara signifikan, Anda memiliki peningkatan risiko kekeringan pada vagina, baik saat berhubungan intim atau dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa sangat menjengkelkan. Orang mungkin mengalami rasa terbakar saat buang air kecil. Ada peningkatan risiko terkena ISK. Semua hal ini terkait dengan penurunan estrogen dan fluktuasi hormon. Wanita yang melaporkan berbagai macam gejala lainnya. Saya baru saja membahas yang paling umum dan paling signifikan yang pernah dialami orang. Namun bukan berarti jika saya tidak mencantumkannya dalam diskusi yang kita lakukan sejauh ini, maka itu tidak bisa menjadi gejala menopause. Apapun mulai dari penurunan dan perubahan kognitif, demensia, perubahan libido, massa otot, dan kesulitan berolahraga dapat dimasukkan. Semua hal ini pasti dilaporkan dan pasti dapat dikaitkan dengan menopause. Saya hanya ingin membahas kategori yang paling umum dari apa yang dialami orang. Dan sekarang kita akan beralih ke apa yang harus kita lakukan. Secara umum, jika gejalanya sangat ringan, maka Anda mungkin bisa sembuh hanya dengan melakukan apa yang kami sebut sebagai intervensi gaya hidup. Ini adalah beberapa intervensi gaya hidup yang efektif untuk orang-orang yang memiliki gejala yang sangat ringan yang mengganggu, tetapi mungkin tidak cukup parah sehingga mereka ingin pergi ke dokter. Bagi wanita yang mengalami hot flashes dan keringat malam, jika Anda merokok, maka merokok dapat memperburuk keadaan. Jadi, jika Anda seorang perokok, berhenti merokok mungkin bisa membantu. Hal lain yang dapat membantu jika Anda hanya mengalami hot flashes sesekali adalah dengan meletakkan kipas angin di dekat Anda. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat benda-benda itu. Ada yang seperti paket pendingin yang dikalungkan di leher Anda. Anda selalu bisa mendapatkan salah satu dari mereka untuk dikenakan jika Anda mengalami hot flashes yang relatif jarang terjadi dan tidak terlalu mengganggu kehidupan, tetapi agak mengganggu ketika itu terjadi. Untuk masalah tidur, praktik kebersihan tidur yang baik sangatlah penting. Pertama, singkirkan ponsel beberapa jam sebelum Anda berniat untuk tidur. Kedua, minumlah melatonin yang dijual bebas jika Anda merasa itu akan membantu Anda. Ketiga, hindari kafein di sore hari. Wanita cenderung lebih sensitif terhadap kafein saat mereka mengalami menopause. Ini semua adalah hal-hal yang dapat membantu mengatasi hal tersebut. Selain membatasi asupan alkohol yang mengganggu tidur REM yang sangat Anda butuhkan. Untuk depresi, tetap aktif dan berolahraga dapat membantu suasana hati Anda. Jika perlu, Anda bisa pergi ke konseling. Saya tidak berpikir bahwa jika Anda mendiagnosis diri Anda sendiri dengan depresi dan mengobati depresi Anda sendiri, itu adalah ide yang bagus. Saya pikir jika Anda merasa depresi,
Anda mungkin harus membicarakannya dengan ahli kesehatan mental atau dokter Anda. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan seseorang yang memiliki pandangan objektif tentang hal ini. Karena kita tidak selalu tahu di mana posisi kita secara mental atau psikologis sampai kita diberi pertanyaan yang tepat. Untuk kekeringan vagina, Anda dapat menggunakan pelembab vagina. Ini bisa sangat bagus. Ada banyak jenis yang berbeda di toko. Dan kemudian, seperti biasa, pelumas sebelum dan selama berhubungan seks. Ada banyak pilihan berbeda untuk itu. Sayangnya, kebanyakan orang yang memiliki gejala menopause akan memiliki gejala yang mereka rasakan membutuhkan lebih banyak intervensi daripada sekadar gaya hidup. Namun saya rasa intervensi gaya hidup sangat membantu karena ini adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk sementara waktu, sampai Anda berkonsultasi dengan ahli kesehatan Anda. Estrogen adalah pengobatan terbaik yang kami miliki untuk hampir semua gejala yang dialami orang pada masa transisi menopause dan menopause. Hal ini dikenal sebagai terapi penggantian hormon. Ada kekhawatiran di masa lalu, namun yang kita ketahui sekarang, dan yang kita ketahui dengan pasti, adalah bahwa sebagian besar orang sehat yang membutuhkan bantuan untuk mengobati gejala vasomotor menopause atau gejala transisi menopause lainnya, dapat mengonsumsi estrogen dan atau progesteron. Kecuali jika mereka termasuk dalam beberapa kategori yang akan membuat mereka berisiko tinggi, sebagian besar wanita sehat dapat menggunakan terapi penggantian hormon. Untuk melakukan itu, harus dimulai dalam waktu 10 tahun sejak menopause atau sebelum usia 60 tahun, mana saja yang lebih dulu. Jadi, jika Anda membutuhkan perawatan, itu harus dimulai dalam jangka waktu tersebut agar dapat dianggap sebagai intervensi yang aman. Bagi orang-orang yang termasuk dalam kategori sehat dan berisiko rendah, terapi penggantian hormon dengan estrogen dan atau progesteron dianggap aman dan efektif. Jadi, apa saja kategori risiko tinggi itu secara umum? Dan ini bukan daftar lengkap, jadi Anda perlu berbicara dengan dokter Anda tentang situasi spesifik Anda. Jika Anda tidak memiliki riwayat atau tidak berisiko tinggi mengalami pembekuan darah di kaki, kanker payudara, penyakit jantung, stroke, hal-hal seperti ini, maka Anda mungkin termasuk dalam kategori di mana Anda dapat menggunakan terapi sulih hormon. Dan ketika saya mengatakan terapi penggantian hormon di bagian ini, saya berbicara tentang patch oral atau transdermal. Estrogen vagina berada dalam kategori yang sedikit berbeda, dan kita akan membicarakannya sebentar lagi. Estrogen saja versus estrogen dan progesteron. Estrogen saja lebih aman jika Anda tidak memiliki rahim. Jika seseorang memiliki rahim, mereka harus menggunakan estrogen dan progesteron, karena estrogen itu sendiri akan membangun lapisan rahim dan membuat Anda berisiko tinggi terkena kanker endometrium atau lapisan rahim. Jadi, Anda tidak bisa menggunakan estrogen saja jika Anda masih memiliki rahim. Bagi orang yang pernah menjalani histerektomi, estrogen saja tidak masalah. Estrogen tersedia dalam berbagai formulasi yang berbeda termasuk tablet dan koyo. Bahkan ada juga yang menggabungkan estrogen dengan apapun yang dibutuhkan untuk perlindungan endometrium. Untuk orang yang memiliki rahim dan progesteron dapat berupa oral atau kombinasi, seperti yang baru saja kami katakan, atau dalam bentuk IUD. Saya menemukan bahwa orang-orang merasa sangat puas dengan IUD. Efek sampingnya lebih rendah. Anda tidak perlu meminum banyak pil dalam sehari. Jika Anda menggunakan koyo transdermal untuk estrogen, Anda tidak perlu minum pil apapun. Ini sangat nyaman, tetapi jelas tidak cocok untuk semua orang. Pindah ke estrogen vagina. Jika seseorang datang dan satu-satunya keluhan mereka adalah kekeringan pada vagina atau ISK berulang atau rasa sakit saat berhubungan intim, maka hal ini kemungkinan besar terkait dengan gejala menopause pada alat kelamin atau rendahnya estrogen yang menyebabkan perubahan kulit yang kita bicarakan sebelumnya. Estrogen topikal atau estrogen vagina merupakan intervensi yang sangat aman untuk hal ini dan sangat efektif.
Saya benar-benar menemukan bahwa orang-orang tidak membicarakan masalah ini dengan penyedia layanan kesehatan mereka sesering yang seharusnya. Dan ini memalukan karena mudah untuk diobati. Wanita yang berusia di atas 50 tahun harus bertanya kepada dokter mereka tentang rasa sakit saat berhubungan intim atau kekeringan atau apapun yang terjadi pada vulva atau vagina yang berhubungan dengan menopause. Karena masalah-masalah ini mudah diobati dan ada perawatan yang aman dan efektif. Sekali lagi, ini tidak cocok untuk semua orang. Ini hanyalah informasi edukasi umum yang dapat Anda diskusikan dengan dokter Anda sendiri. Jika Anda bukan kandidat yang baik untuk terapi penggantian hormon atau Anda merasa tidak nyaman menggunakan hormon, maka ada pilihan lain. Berbagai jenis antidepresan yang cukup efektif untuk beberapa gejala yang dialami orang saat menopause. Dan ini bukan karena gejala menopause ada di kepala Anda. Ini hanya karena obat-obat ini juga efektif untuk hal ini. Saya biasanya harus melakukan diskusi tersebut. Saya tidak pernah ingin seseorang berpikir bahwa saya menawarkan obat yang juga digunakan untuk mengatasi depresi untuk gejala menopause mereka, karena menurut saya gejala menopause mereka berhubungan dengan depresi. Bukan itu masalahnya. Gejala menopause adalah hal yang sangat nyata terkait dengan perubahan hormon. Kami baru saja menemukan bahwa dosis super rendah dari antidepresan tertentu bisa sangat efektif untuk membantu mengatasi beberapa gejala menopause. Ada juga yang lainnya. Ada gabapentin dan obat anti kejang yang dapat membantu dan beberapa obat yang lebih baru yang lebih jarang digunakan. Tetapi ada beberapa pilihan. Jadi, bicarakanlah dengan dokter Anda. Karena saya sering menemukan bahwa orang-orang yang ingin berobat tetapi agak cemas tentang penggunaan hormon hanya membiarkan gejala-gejala mereka dan menderita karenanya alih-alih membicarakannya. Jadi saya hanya ingin Anda tahu bahwa ada pilihan lain di luar sana. Saya harap Anda belajar sesuatu hari ini.